Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim. Inilah 9 ciri guru mursyid dan cara belajar kepadanya. Berbahagialah orang yang sudah menemukan guru pembimbing setingkat mursyid. Karena dengan itu, seseorang dapat mudah mempelajari ilmu tasawuf termasuk ilmu tarekat, hakikat dan makrifat. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang tiada mursyid yang memimpinnya ke jalan Allah, maka syaitanlah yang menjadi gurunya." Mendapatkan guru setingkat mursyid ini ternyata tidaklah mudah. Oleh karena itu ada baiknya memahami dulu, bagaimana seorang mursyid itu terkait karakter dan cara untuk mendapatkan ilmu darinya. Bila dipahami secara mendalam, bahwa belajar ilmu tiada salahnya kepada siapapun. Orang yang belajar ilmu Allah akan menyadari dirinya bodoh, dan selalu tawadu kepada Allah dan kepada orang lain. Kadangkala disadari bahwa kebenaran tidaklah selalu datang kepada orang hebat yang berpangkat, malah didapat dari orang awam biasa. Orang yang diberikan ilmu Allah tidak memandang penampilan fisik, berupa pangkat ataupun kekayaan, namun ilmu Allah hanya akan bersemayam kepada insan yang memiliki hati, iman dan selalu bertawakal. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan memberikan kecerdasan pemahaman sebaik-baiknya dalam hal agama." Hadis riwayat Bukhari. Diberikan atau tidaknya ilmu Allah kepada seseorang adalah hak Allah, dan Allah yang menentukan sendiri bagaimana seseorang itu dapat menguasai ilmunya. Karena itu, jelas ada orang yang dilebihkan atas insan yang satu dengan lainnya terkait dengan penguasaan ilmu Allah, dan disitulah mursyid berada, sebagai orang yang diberi kelebihan baik derajat dan kemuliaan terkait ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu untuk mendapatkan guru setaraf mursyid tidaklah mudah. Allah lah yang menunjukkan sesuai kadar niat atau kesungguhan dan tingkatan keimanan seseorang serta ibadah yang dilakukannya. Beberapa ulama memberikan ciri dan karakter seorang mursyid sebagai berikut. 1. Sederhana, tidak selalu terkenal dan cenderung tersembunyi. Ulama mursyid tidak selalu sama dengan ulama yang dikenal luas atau terkenal, malah kadang-kadang tempatnya terpencil dan posisinya sangat sederhana serta selalu tawadu. Ada sebagian malah disembunyikan Allah. 2. Ucapannya terbuka, tidak mahu benar sendiri. Lalu kalimat yang terucap lebih banyak terbuka, tidak pernah menunjuk dirinya saya atau aku, apalagi mahu benar sendiri. Semua hanya karena Allah dan ajarannya memberi kesejukan di hati. 3. Memiliki ilmu hikmah. Memiliki ilmu hikmah dalam artian, mampu membaca ayat-ayat atau tanda-tanda terkait ciptaan dan kejadian Allah yang terjadi di langit, bumi dan seisinya. 4. Mampu mengungkap rahasia Allah. Seorang mursyid memiliki kemampuan mengungkap kerahasiaan Allah, terutama kalam Allah yang tidak berhuruf, bertulis dan bersuara. Dengan demikian ilmunya tidak selalu syarat periwayatan dan dalil-dalil yang panjang, melainkan ringkas dan sederhana, mudah difaham, yang semuanya merupakan kebenaran yang hak. 5. Suluk ajarannya mungkin berbeda-beda, tetapi intinya mengajak dekat kepada Allah. Seorang mursyid membawakan jalan atau cara, suluk, kepada salik yang berbeda, tidaklah selalu sama, namun hakikatnya mengajak diri untuk lebih dekat kepada Allah. 6. Mursyid sebagai pewaris Nabi. Sebagai pewaris Nabi, biasanya memiliki silsilah atau keturunan kuat dan hanya diketahui di antara sesama mursyid, sehingga ilmu ini terjamin kesahihannya, selalu diturunkan antara mursyid yang satu dengan penerusnya, dan itu dijamin tetap ada sepeninggal Nabi Muhammad hingga akhir zaman. 7. Memiliki karomah. Di dalam masa perjuangan mursyid setaraf aulia dan wali, mereka tidak pernah merasa takut dan gentar dengan karunia Allah yang berupa karomah yang dimilikinya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 62. "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." 8. Memiliki firasat yang tajam. Kedekatannya kepada Allah,
Menjadi wajar bila seorang mursyid sebagaimana orang soleh memiliki kemampuan dapat mengetahui beberapa hal yang tersembunyi terkait diri kita, bahkan dia akan tahu jauh sebelum kedatangan kita. Hal itu dikarenakan seorang mursyid itu memiliki firasat mengetahui rahasia Allah yang diberikan kepadanya tentang suatu hal atau kejadian dari makhluknya. Sebagaimana hadis Rasulullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah bersabda, "Takutlah terhadap firasat seorang mukmin, sebab ia melihat dengan cahaya Allah." 9. Menyendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Mampu hidup dirinya sendiri dengan keyakinan yang kuat pada rizki Allah, sehingga tidak bergantung kepada orang atau kelompok lain. Ini yang disebut iffah. Artinya dapat mencukupi dirinya, dan memiliki keyakinan yang kuat akan rizki kepadanya. Itulah 9 ciri guru mursyid. Lantas bagaimana cara kita berguru kepadanya? Bila karakter ini ditemukan, tetapkan dan niatkan untuk belajar kepadanya, niatkan untuk patuh kepadanya. Patuh adalah syarat atau adab untuk mendapatkan ilmu batin ini. Mursyid adalah orang yang dicintai Allah, karena dengan mencintai orang yang dicintai Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Beberapa kisah kepatuhan luar biasa pernah ditunjukkan seperti Sunan Kalijaga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Syafi'i. Hanya kepatuhan kepada mursyid yang mampu melatih diri kita untuk patuh kepada Allah. Mursyidlah yang mengajarkan kita mampu membuka hijab pada diri kita sendiri, dan kemampuan untuk memandang kebesaran dan keagungan Allah melalui tali perhubungan hikmah yang disampaikannya. Nabi Muhammad bersabda, "Sertakan dirimu kepada Allah. Jika kamu belum dapat menyertakan dirimu kepada Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah serta pada Allah, maka ia akan menyampaikan kepada kamu pengenalan kepada Allah." Hadis riwayat Abu Dawud. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan."